Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinar Florentika Natalia dari kelas 12 IPS 4 Mandua Situbondo. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan topik struktur sebuah URL yang terdiri dari domain, subdomain, second level domain, subdirectory, file name, path, endpoint, query, parameter. Tugas presentasi ini adalah untuk ujian praktek informatika. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, domain. Kata domain sendiri sudah banyak tersebar di internet. Namun, apa Anda benar-benar paham apa itu domain? Secara singkat, domain adalah alamat website, alamat yang Anda tuliskan pada URL bar browser favorit Anda dengan berakhiran .com, .co.id, ID, ACID. Itulah yang disebut dengan nama domain. Domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka rumit. Dengan banyaknya website yang tersebar di internet, menghafalkan kombinasi angka tersebut tentu sangat sulit. Fungsi domain merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting. Contoh domain misalnya adalah niagahoster.co.id. Yang kedua, subdomain. Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk. Subdomain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs. Contohnya, Wikipedia URG merupakan sebuah domain induk, sedangkan ID Wikipedia URG merupakan sebuah subdomain. Biasanya, subdomain ada di depan domain dan dipisahkan dengan titik, seperti ID Wikipedia URG @id merupakan subdomain Wikipedia, sedangkan Wikipedia itu sendiri adalah domain induk. Subdomain juga sebagai third level domain. Untuk membuat subdomain bisa dilakukan melalui cPanel. Subdomain merupakan tip domain turunan yang biasanya digunakan oleh situs-situs besar untuk memudahkan pengunjung mengakses konten tertentu yang lebih spesifik. Subdomain biasanya terletak di awal domain utama dengan dipisahkan tanda dot. Jadi, pola penggunaannya bisa sangat fleksibel sesuai selera maupun kebutuhan pemilik website. Yang ketiga, second level domain atau SLD. Second level domain merupakan turunan dari TLD yang bertujuan untuk digunakan lebih spesifik lagi. Contoh dari second level domain adalah .co.id, ACID, atau BIS-ID, di mana masing-masing ditunjukkan untuk pengguna dari kalangan korporate, universitas, serta dari komunitas bisnis di Indonesia. Yang keempat, subdirectory. Apa itu subdirectory? Subdirectory adalah sebuah folder dalam server yang diarahkan ke domain. Contoh, Eris Lab, ID, profil, Eris PHP. Nah, dari alamat tersebut yang termasuk subdirectory adalah profil. Jadi, subdirectory berada di belakang nama domain, berbeda dengan subdomain. Biasanya, subdirectory digunakan pada situs yang menggunakan web server sendiri atau self-host. Baik itu berupa shared hosting, VPS, dedicated server, dan lain-lain. Contoh penerapan subdirectory adalah penambahan folder di dalam server. Contohnya www.tipsarticle.com atau kesehatan. Nah, kesehatan itulah folder subdirectory-nya. Anda bisa menambahkan artikel tentang kesehatan di dalam subdirectory tersebut. Jika Anda pengguna CMS WordPress, tanpa Anda sadari sudah menggunakan fungsi subdirectory, yaitu pada kategori artikel. Contoh, www.tipsarticle.com atau kategori atau kesehatan. Yang kelima, file name, path, endpoint. Nama berkas atau file name adalah nama yang diberikan oleh sistem berkas kepada sebuah berkas atau direktori tertentu. Meski oleh sistem berkas, penamaan dilakukan dengan menggunakan angka-angka dalam sistem bilangan biner. Sistem operasi dapat menerjemahkan angka-angka biner tersebut menjadi karakter yang mudah dipahami oleh manusia. Gabungan antara nama berkas dan nama direktori tempat berkas tersebut berada disebut dengan path. Selanjutnya, path. Pengertian web path adalah suatu halaman yang ditampilkan pada suatu website di internet. Webpack dapat menampilkan tulisan, teks, gambar, video, dan suara. Halaman webpack jika diibaratkan seperti sebuah halaman yang ada dalam buku. Webpack digunakan untuk menunjukkan suatu halaman website. Fungsi webpack. Fungsi webpack adalah untuk menunjukkan suatu halaman pada website yang dapat menampilkan tulisan atau teks, gambar, video.
Selanjutnya, endpoint. Apa itu endpoint dan perlindungannya? Keamanan endpoint adalah istilah luas yang dapat mengacu pada sejumlah tindakan keamanan, tetapi umumnya masih satu kategori dengan keamanan jaringan. Jika Anda belum mengetahuinya, endpoint adalah ujung dari jalur komunikasi dalam satu jaringan. Tindakan keamanan endpoint merupakan cara untuk melindungi jaringan bisnis saat diakses oleh perangkat jarak jauh, nirkabel, atau seluler, seperti laptop, tablet, dan telepon seluler. Yang keenam, query parameter. Query adalah bahasa SQL, yaitu Structured Query Language, yang ditampilkan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk melihat, memodifikasi, dan menganalisa jalan yang berbeda. Query dapat juga digunakan sebagai sumber data atau record source untuk objek form, report, dan peg. Dengan query, kita dapat mengolah data dalam banyak tabel menjadi satu informasi yang kita inginkan. Query ada beberapa jenis, salah satunya yaitu parameter queries, yaitu query yang bekerja berdasarkan data-data kriteria dan parameter lainnya yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalamnya. Nah, sudah paham kan kalian mengenai apa yang sudah kita bahas? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.